Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Bahagia, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam peribadahan di hari ini. Kebahagiaan ini hendaknya kita syukuri bersama, karena Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi ibu bapak saudara-saudara dan saya, sehingga kita boleh ada sampai di tepian waktu dan saat ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan saat ini, tema mingguan kita jujur dan bertanggung jawab mengelola uang. Saya ingin mengajak kita semua memikirkan satu pertanyaan sederhana. Pertanyaannya begini ibu bapak, siapa pemilik sejati harta kekayaan, uang dan lain sebagainya yang ada pada diri kita? Pertanyaan sederhananya, siapa pemilik sejati dari uang atau harta kekayaan yang ada pada kita saat ini? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara hukum dunia pasti ini milik kita. Kita bekerja keras dari pagi sampai malam. Kita mencucurkan keringat, kita mengeluarkan tenaga hingga memiliki apa yang kita miliki saat ini. Wajar jika kita merasa itu harta milik saya atau uang saya, hasil keringat saya. Jadi terserah apa yang harus kita perbuat dengan apa yang kita miliki hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mari kita jujur. Jika hari ini Tuhan menghentikan nafas kita, apakah harta, apakah uang dan lain sebagainya masih kita bawa? Kalau kita berkata jujur, jawabannya sederhana, tidak sama sekali. Semua itu akan tinggal di dunia dan bisa saja berpindah tangan kepada orang lain. Bisa saja dipergunakan oleh keluarga-keluarga kita yang kita tinggalkan dengan tidak bertanggung jawab, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perumpamaan dalam Injil Lukas saat ini, Yesus ingin membuka mata rohani kita bahwa sesungguhnya pemilik sejati dari segala sesuatu di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kita ini bukan pemilik. Kita ini hanyalah bendahara yang digambarkan sebagai pengelola. Tuhanlah pemiliknya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempercayakan ini bagi kita hanya untuk sementara di tengah-tengah dunia ini, selama kita masih diberikan kesempatan untuk mengembara di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sekarang, jika suatu saat sang pemilik sejati datang dan berkata, mari dan tunjukkan pertanggungjawabanmu, untuk apa saja uang harta yang dititipkan selama ini? Atau apakah kita justru egois, menghabiskan semua untuk diri sendiri? Mari kita buka hati kita. Kita akan melihat pelajaran penting dari firman Tuhan hari ini. Dari perumpamaan ini digambarkan tentang bendahara yang tidak jujur. Sesungguhnya Yesus tidak menyetujui sikap dan tindakan dari bendahara ini dengan menghamburkan harta milik tuannya. Artinya seorang bendahara bukan memiliki hak mutlak untuk apa yang ia kelola. Tugasnya hanya sesuai keinginan tuannya. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Apa maksud bagian firman Tuhan ini bagi kita? Seringkali kita bertingkah seolah-olah kita adalah pemilik dan bukan bendahara atau pengelola. Sekali lagi, seringkali kita bertingkah seolah-olah kita adalah pemilik dan bukan bendahara atau pengelola. Dengan apa yang kita miliki hari ini, kita memakai uang Tuhan sesuka hati untuk memuaskan daging kita tanpa bertanya, Tuhan, uang ini dipakai untuk apa? Hal ini terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya hari ini. Terjadi bukan hanya bagi orang-orang percaya yang bekerja di kantor, di perusahaan. Mirisnya terjadi juga bagi orang-orang percaya yang berada dalam gereja. Ini terjadi dewasa ini. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua dijelaskan tuannya berkata, berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Ini mengingatkan kita semua, ada saatnya nanti ketika Tuhan itu datang, kita akan ditanya dan diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Apakah kita mengelola keuangan-keuangan yang Tuhan percayakan? Apakah kita mengelola harta-harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan, mengelola dengan baik, mengelola untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau menguntungkan diri sendiri, atau memikirkan saku sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita diingatkan hal yang kedua tadi. Kita semua akan bertanggung jawab atas apa yang kita kelola hari ini di bawah kolong langit bumi ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8. Ketika bendahara itu tahu akan dipecat, ia berpikir keras untuk melakukan sesuatu hal. Digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini, ia memanggil orang-orang yang berutang dan menuliskan utang baru dengan mengurangi utang mereka. Hendaknya yang dipikirkan oleh bendahara ini agar ketika ia dipecat, orang-orang yang telah ia tolong akan memberikan tumpangan kepadanya. Yesus berkata bahwa orang dunia seringkali lebih cerdik dalam mengamankan masa depan mereka dari anak-anak terang. Sesungguhnya ini sentilan bagi kita orang-orang percaya. Cerdik yang digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini artinya tahu memanfaatkan apa yang ada pada dirinya untuk mempersiapkan masa depan. Orang dunia sangat pintar untuk mengatur uang mereka, berinvestasi untuk masa depan. Namun bagi orang-orang terang, anak-anak Tuhan, nasihat bagi kita, mengapa kita mengaku anak-anak Tuhan tetapi tidak bijaksana secara rohani. Sekali lagi, mengapa kita mengaku anak-anak Tuhan tetapi tidak bijaksana secara rohani? Kita tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga, tetapi kita jarang sekali untuk memakai apa yang kita miliki, untuk memakai apa yang kita miliki untuk berinvestasi bagi kerajaan sorga. Ibu bapak saudara-saudara, kita terlalu fokus dengan keberadaan hidup kita di dunia ini, lalu kita lupa bahwa kehidupan kekal itu juga harus disiapkan sebagai anak-anak terang. Tetapi lainnya menyiapkan masa depan di sorga yang abadi. Artinya bahwa ada sebagian orang, anak-anak terang yang hari ini terus menyiapkan masa depan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Mari ibu bapak, pesannya bagi kita, kita ubah pola pikir kita ubah harta menjadi saldo yang kekal untuk
memiliki kerjaan sorga bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ke-9, Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat yang sangat kuat. Persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Digambarkan tadi, mamon sesungguhnya adalah harta, mamon adalah uang, dan seterusnya. Yesus menyebutnya tidak jujur atau bisa lenyap, karena uang tidak akan menolong kita untuk berinvestasi, untuk masuk kerajaan sorga. Dalam kerajaan sorga uang tidak berguna, tetapi cara hidup kita untuk berinvestasi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Uang juga kadang menipu keberadaan hidup kita. Terkadang kita berpikir karena uang banyak, kita bisa melakukan hal ini, bisa melakukan hal ini, dan lain sebagainya. Kita menghamburkannya dengan mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Nilai mata uang ibu bapak pasti akan turun, dan masih banyak lagi keuangan akan merosot dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya bagi ibu bapak saudara dan saya, bagaimana cara mengubahnya menjadi investasi yang kekal? Sederhananya ibu bapak, gunakan uang harta untuk membangun persahabatan yang berdampak pada kekekalan. Caranya apa ibu bapak? Pakailah uang harta untuk menolong sesama. Pakailah uang harta untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Pakailah harta kita untuk menolong orang ibu janda, untuk menolong duda, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, dan masih banyak cara lain, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Itu caranya kita berinvestasi untuk menuju kehidupan yang kekal. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak semua kita dapat memberi banyak, tetapi kita diingatkan bahwa semua orang dapat berbagi sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita pun diajak untuk menolong orang lain dengan kehadiran kita, perhatian kita, doa kita. Ingat, pendampingan kita seringkali sama berharganya dengan bantuan materi. Hendaknya semua ini kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian orang lain, bukan untuk mendapat pujian atau kesombongan diri pribadi, tetapi lakukan sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah ini ada kedua saudara kita akan dibaptis dalam baptisan dewasa. Setelah dibaptis, kita juga dipanggil untuk hidup tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Iman kepada Yesus Kristus harus terlihat melalui tindakan kasih nyata dalam hidup ini. Tinggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gunakan waktu, uang, dan kemampuan untuk melayani Tuhan. Hiduplah dengan jujur dan bertanggung jawab di rumah, bertanggung jawab di tempat pekerjaan masyarakat. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ibu bapak bersama dengan kedua saudara yang akan dibaptis, hindari pemborosan dan utang yang tidak perlu. Teruslah membangun hubungan yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Sediakan waktu untuk keluarga dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita jumpai dalam keberadaan hidup kita setiap hari. Ingat, bagi kedua saudara, baptisan adalah awal dari kehidupan baru bersama dengan Yesus. Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelola dan menggunakan untuk memuliakan namanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan firman-Nya dalam kata dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Amin.